A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita masih bisa diberikan nikmat, kita masih diberi kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan pada hari ini kita masih bisa diberi kesehatan dan beragam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah, terlimpah, mengalir abadi kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabiinnya, dan juga kepada para penegak risalah, penerus risalahnya hingga di akhir zaman. Pada hari ini, alhamdulillah, saya tidak sendiri. Insya Allah, saya ditemani oleh Bapak Ustadz Riki. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana Pak Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Walaupun di masa yang hari ini masih pandemi, Pak Ustadz ya. Alhamdulillah, insyaallah. Baik, para pemirsa, sahabat LDA yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini kita akan mencoba berdiskusi, kita akan mencoba Pak Ustadz untuk menyampaikan realita yang terjadi pada saat ini, pada kondisi hari ini, di mana masyarakat, baik itu masyarakat menengah atau yang di bawah ataupun masyarakat di kalangan atas, semuanya telah berdampak atau telah merasakan dampak dari adanya COVID-19. Dan ini pun tidak bisa kita pungkiri Pak Ustadz ya, berdampak juga kepada pendidikan pada hari ini, di mana pendidikan di semua instansi pendidikan itu dirumahkan. Tentunya hal ini menjadi sesuatu yang polemik ya, mungkin bagi para orang tua yang mempunyai siswa, mempunyai anaknya yang harusnya seperti belajar di sekolah, tapi pada hari ini semuanya harus belajar di rumah. Dan tentunya ini semuanya diharapkan agar bisa meminimalisir atau menghindari dari wabah COVID-19 ini. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dan menjauhkan dari COVID-19.
wabah ini ya Pak Ustadz. Baik, pemirsa yang dapat Allah Subhanahu wa taala, jadi gini Pak Ustadz, pada kondisi hari ini tidak sedikit mungkin bagi para masyarakat, di tengah-tengah masyarakat kita ini seperti ujian keimanan Pak Ustadz ya, dimana pada hari ini mereka yang biasanya mempunyai penghasilan tetap bekerja, hari ini mungkin kehilangan, dimana semua mungkin pengeluaran yang sudah diposkan sebelumnya itu semuanya sekarang menjadi suatu beban yang berat seperti itu. Adapun mungkin yang tidak bekerja ataupun yang berdagang itu sama, masih banyak ketakutan masyarakat yang keluar rumah lama-lama seperti itu. Mereka lebih untuk safe at home, di rumah, dan ini pun tidak dipungkiri akan berdampak kepada para pedagang seperti itu. Nah, Pak Ustadz, kalau kita melihat di sini ini ditakutkan atau dikhawatirkan terjadinya krisis keimanan di mana timbul rasa takut, rasa putus asa terhadap yang namanya rezeki, Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz, nah ini seperti apa nih kondisi pada hari ini, seharusnya kita menyikapi atau melihat rezeki atau melihat pertolongan Allah di kondisi COVID-19 seperti ini, Pak Ustadz. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saudara saya, sahabat saya, Bapak Irfan, bertanya istilahnya tentang bab rizki ya. Ya, betul. Apalagi di masa yang seperti ini, banyak para karyawan atau para pedagang juga terkena dampak. Jadi perekonomiannya seolah-olah terganggu gitu Pak ya. Iya. Untuk berbicara masalah rizki, jadi bab rizki itu sebetulnya simpang siur Pak. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa rizki itu memang sudah ditentukan jumlahnya. Ada juga sebagian yang berpendapat walaupun sudah ditentukan, kalau misalkan tidak dicari ya tidak datang sendiri juga gitu Pak. Ya, betul ya. Ya. Walaupun ada sebagian yaitu larinya nanti ke aliran Qadariyah dan Jabariyah. Ada yang semuanya terserah kepada Allah, ada yang semuanya terserah kita. Jadi Allah itu tidak ada peran. Tapi kita sebagai tengah-tengah mungkin Pak ya. Jadi kita tengah-tengahnya itu ahli sunnah wal jamaah. Jadi takdir Allahnya itu ada, kemudian ikhtiar kitanya juga ada. Begitu. Nah, saya pernah mendengar, bahkan dijelaskan juga dalam Al-Quran bahwa semua makhluk yang diciptakan Allah itu pasti dengan rizkinya. Wa ma min dzabatin fil ardi ilallahi ala rizquha ya. Jadi Allah menciptakan manusia itu dengan rizkinya masing-masing. Dicari, bahkan tanpa dicari pun, nah itu Allah sudah memberikan rizkinya kepada orang tersebut gitu Pak. Allah mengatakan di ayat sebelumnya, ada juga di ayat yang lain, wa may yattaqillah, yaitu ya, yang nanti ayat kedepannya min haitsu la yahtasib, jadi rizki yang tidak disangka-sangka. Begitu. Yang pertama, semua orang itu mendapatkan rizki dari Allah karena memang sudah ada jatahnya. Selama manusia itu mempunyai usia, umur, berarti selama dia hidup itu sudah disiapkan rizkinya. Begitu. Kecuali kalau orang tersebut sudah meninggal, berarti rizkinya sudah terhenti Pak. Ya, karena sudah meninggal. Begitu. Kemudian yang tadi wa may yattaqillah, orang yang bertakwa juga, min haitsu la yahtasib, akan didatangkan rezeki dengan tidak disangka-sangka Pak. Nah, itu yang
jarang diketahui Nah, sumber sebelumnya Pak Ustadz ya. iya. Jadi istilahnya ginilah saya menganalogikan ya. Kita punya ayam di rumah misalkan yang itu teh ayamnya ayam Bangkok lah. Jadi ayam mahal ya. Hmm, Tapi iya. ayam yang lainnya ayam sayur yang biasa dilepas-lepas begitu saja. Kalau misalkan kita ngasih makan ke ayam-ayam kita, kan ayamnya disebar gitu Pak ya. Jadi kita teh ngasih cuman diaurkan kalau bahasa Sunda, Ah, ya ditebar begitu ditebar saja. ya. Nah, Tuh. berarti kan berlomba-lomba untuk mendapatkan makanan. Istilahnya untuk mendapatkan rezeki mungkin Pak ya. Berebut ya. Berebut, Mm-mm. berlomba. Tapi kadang-kadang kita tuh sayang kepada satu ayam. Misalkan Hmm. ayam ini kesayangan saya. Ayam banyak. Nanti saya kasih makannya ke ayam yang ini aja. Jadi istilahnya rezekinya didekatkan oleh kita. Hmm. Silakan ayam makan. Tapi ayam tersebut emang leha-leha Pak. Walaupun sudah didekatkan rezekinya, tapi makannya cok gitu. Cok. Nanti ayam-ayam yang jauh ngejar kepada dia Pak. Hmm. Mendatangin. Pas udah deket dia lebih cepat. Ayam-ayam yang lain lebih cepat. Jadi istilahnya tetap harus ada usaha. Betul. Walaupun Iya. rezekinya sudah didekatkan ke ayam itu, tapi ayam itu makannya biasa-biasa aja. Padahal dengan ayam-ayam yang lain itu kan jauh, tapi dia mengejar, kemudian dia makannya cepat. Begitu. Tapi ada satu lagi Pak, ayam Bangkok. Nah, ayam Bangkok kan mahal. Ya, yang tinggi itu Pak ya. Oh, ayam Nah, mahal. Kalau ayam Bangkok kan ya betul. disimpannya di kandangnya khusus, Biasanya dipisahkan. dipisahkan. Ya. Tadi kencarkan ya Pak, dipisahkan. Nah, kalau ayam Bangkok itu kasih makannya dimasukin ke kandang Pak. Hmm, ya. Semaunya dia. Kalau dia lagi pengen makan, makan. Makan. Kalau enggak, yang enggak diambil sama orang lain. Karena memang ayam Bangkok itu spesial. Nah, saya analogikan seperti itu bagi orang-orang yang bertakwa, Pak. Orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka rizkinya tidak akan terambil. Istilahnya Tidak tertukar Pak tidak Ustadz ya. tertukar lah. Kalau terambil tidak mungkin ya. Jadi maksudnya tidak keambil oleh orang lain gitu Pak ya. Istilahnya Iya. seperti itu. Karena memang spesial gitu Pak. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang-orang yang spesial. Tapi yang bertakwa seperti apa gitu Pak. Saya juga yang ketaatannya yang sangat sempurna mungkin ya. Baru bisa mendapatkan rezeki yang banyak yang tidak disangka-sangka. Kalau misalkan sekedar sholat, tapi keluar dari rumah melihat aurat misalkan ya, di HP lihat-lihat aurat, mungkin itu tidak termasuk Pak menurut saya, karena itu memang eh, zaman sekarang itu ya godaannya subhanallah banyak sekali dosa-dosa yang selalu kita temukan di setiap menit setiap detiknya gitu Pak. Nah jadi kita itu mungkin sisanya ikut kepada orang-orang yang memang harus berusaha dalam Berikhtiar mendapatkan Pak Ustadz ya. rezeki. Iya, berikhtiar. Karena memang tingkat ketakwaannya itu berat sekali, Pak. Untuk mendapatkan derajat yang seperti tadi yang saya sampaikan. Betul. Begitu. Jadi, nah itu betul Pak Ustadz ya. Ini tadi menarik. Ada yang saya garis bawahi ya Pak Ustadz ya. Jadi ternyata kita memang harus ditagih untuk bergerak berikhtiar Pak Ustadz ya. Walaupun memang ada beberapa pemahaman mungkin pola pikir bahwa Allah itu akan memberikan rezeki, tenang aja akan begitu Pak Ustadz ya. Iya. Kadang-kadang wah yang penting mah kita mah pasti makan walaupun zaman sekarang seperti ini nih. Tapi ketika ditanya dari pagi ngapain, ya gini aja nongkrong misalnya, ngobrol, tapi tidak ada arah untuk mencari ke atau menjemput rezeki itu Pak Ustadz ya. Nah itu mungkin seperti itu ya. Jadi intinya dikembalikan lagi kita berprasangka baik kepada Allah, tapi juga dengan landasan ikhtiar yang kuat Pak Ustadz ya, begitu Iya, mungkin ya. maksimal gitu ya. Ya, betul. Juga dalam masalah rezeki itu Pak kadang-kadang misteri Pak ya. Kita kan rezeki sudah ditentukan ya, tapi kita nggak tahu ditentukannya itu
sebesar apa kita kan nggak tahu. Ya, ya, nih Istilahnya gimana setiap nih maksudnya? Misteri gimana nih? jadi setiap manusia itu sudah disediakan rezekinya. Iya, iya, betul, Jadi betul. istilahnya ada toren. Jadi toren itu persediaan air. Kalau manusia itu persediaan rezekinya sekian, misalkan ada yang ukuran torennya kecil, Oh ada iya, yang ukuran torennya besar. Jadi setiap manusia lahir itu disediakan rezekinya. Nah, sudah ditetapkan ya iya, segini. jumlahnya segitu. Hmm. Tapi kadang-kadang toren itu bisa diisi ulang gitu, Pak. Sudah ditetapkan segitu, tapi bisa ditambah lagi, ditambah Hmm. lagi. Walaupun persediaannya sedikit, yaitu dengan bersedekah. Tadi Hmm. ayat Al-Quran yang Bapak bacakan dengan bersyukur. Ya, betul. Nah, itu akan ditambah Pak rezekinya. La dan nakum, maka aku akan menambah. Dengan bersyukur, maka rezekinya akan ditambah. Nah, berbicara masalah toren, kan ada istilahnya keran ya, Ya, untuk betul. membuka ya. Ada Nah, kerannya. itu yang pegang kerannya menurut Bapak siapa? Katakan rezekinya pengen banyak, kerannya dibuka. Iya, iya. Rezekinya Yang sedikit, punya toren. yang punya toren siapa? Yang bisa buka kerannya dikecilin atau dibesarin kerannya itu siapa? Menurut Bapak? Yang kita sendiri. Kita sendiri. Heeh, Betul, Pak. kita sendiri. Jadi kita sendiri yang bisa membuka eh, Kita mau banyak, kerannya. tinggal diperbesar. Iya, mau dikecilin, kecilin. Tinggal kecil. Pengen besar kerannya, ya kita usaha, Pak. Usaha, misalkan harian saya dapat dari sini, mingguan punya sampingan dari sini, Hmm. bulanan kita Iya, iya, punya betul. dari sekolah, misalkan, Pak. Jadi apa? Ada beberapa keran. Enggak, kerannya cuma satu, Oh, Pak. kerannya satu. Tapi kita berusaha ke sana kemari itu membantu kerannya jadi lebih besar. Oh, iya. Jadi keluar airnya lebih besar, rezekinya lebih banyak. Hmm. Begitu. Kalau kita nggak usaha, diem aja, ya kerannya kecil, kecelak gitu Pak, kecelak. Harus dibuka oleh kita. Iya, Begitu. iya. Kecuali orang-orang yang memang benar bertakwa kepada Allah, karena dibukakan tuh Gusti Allah. Dimudahkan. Dimudahkan. Jadi lebih cepat rezekinya karena memang dia bertakwa. Min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Karena itu sudah termasuk janji Allah Pak Ustadz ya. Iya, Siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah menambah. menikmatnya. Dan siapa yang kufur, tunggu Azab kami Allah. sangat pedih ya. Betul, Begitu. Insya Allah. Jadi alangkah baiknya gampang bersyukur gitu ya Pak. Dapat rezeki sedikit disyukuri, Iya, itu betul, akan betul. bertambah Pak. Itu kuncinya Pak Ustadz ya. Iya, dengan bersyukur. Berapapun yang kita dapatkan, yang Allah beri, maka syukuri dulu. Iya, Syukuri dulu hingga nanti setelah kita mensyukurinya, sesuai Allah, Allah akan menambah. menambah. Gitu Pak Ustadz ya. Begitu. Insya Allah luar biasa. Nah ini mungkin ya pemirsa, sahabat LDA yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang kita melihat ya sesuatu itu, cuma segini ya Pak Ustadz. Ini cukup untuk apa? Ini mah karena naon kan begitu. Iya, Padahal kita tidak tahu rencana Allah setelah memberi ini tuh apa, kan seperti itu. iya. Ketika mungkin Allah sudah menyiapkan hari ini tuh ada rezeki kamu dapat ini loh, tapi Allah coba dengan yang kecil dulu. Nih berterima kasih nggak? Kan begitu Pak saja. Iya. Ternyata buat apa? Udah kasih atau udah simpan. Ya udah kata Allah ini kalau yang kecil tidak disyukuri, maka Allah akan menahan rezeki yang besarnya ini. Begitu mungkin Pak saja. Iya, iya. Nah, makanya jadi pemirsa ya dalam Allah Subhanahu Wa Taala, kuncinya mungkin dari kesimpulan apa yang tadi disebutkan yang disampaikan oleh Pak Ustadz, bahwa apapun rezeki kita, bentuknya apapun, sebesar apapun, dan apapun itu, maka syukuri dulu Pak saja. Syukuri dulu, syukuri dan syukuri. Jadilah golongan dari orang-orang yang ahli syukur gitu mungkin Pak saja. Sehingga Allah pun tidak akan ingkar dengan janjinya. Allah akan membukakan rezeki yang lainnya juga. Mungkin seperti itu Pak saja. Iya. Jadi satu rezeki ini akan menjemput rezeki yang lain atau mengundang rezeki yang lainnya. Mungkin itu Pak saja. Iya. Insya Allah. Nah sahabat LDA yang dapat Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin Pak Ustadz sebelum kita akhiri pada video kali ini mungkin ada
beberapa poin yang akan Ustaz sampaikan atau pesan-pesan mungkin ya kepada para teman-teman semua sahabat LDA untuk menghadapi kondisi perekonomian pada saat ini. Seperti itu Pak Ustaz. Mungkin saya hanya menyimpulkan bahasan yang tadi mungkin ya. Yang pertama, semua makhluk yang diciptakan Allah itu disertai dengan rizkinya masing-masing. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa kepada Allah, maka rizkinya akan datang dengan tidak disangka-sangka. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang bersyukur kepada Allah dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, maka Allah akan menambah rizkinya. Dan barang siapa yang kufur, maka azab Allah sangatlah berat. Mungkin itu kesimpulan pertemuan kali ini. Dimanapun sahabat LDA berada, tetap pantengin ya acara kami. Ya. Setiap hari Jumat kita tayang ya. Hari Jumat insyaallah. Jangan lupa like, Subscribe ya. komen juga ya. Kalau ada pertanyaan mungkin teman-teman bisa menanyakannya di kolom komentar ya Pak Ustaz Di ya. bawah ini. Iya, di bawah ya. Nanti insyaallah setengah waktu akan kita coba jawab ya Pak Ustaz ya, mudah-mudahan. Baik, sahabat ada yang dapat Allah Subhanahu wa taala, demikian diskusi ringkas ya, singkat tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk khususnya saya pribadi dan umumnya untuk teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Jadi jangan lupa tetap selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dimudahkan untuk menghadapi kondisi perekonomian pada hari ini gitu Pak saja. Baik teman-teman ada yang dapat Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri saja video kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama Pak saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa selalu pantengin channel PSPT SMK Al Amanah di dalam program LDA. Untuk itu sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.